tamat jok Lombok Timur tombak, tamat jok Lombok Tengah tombak, kan begitu. Artinya miris juga dengan teman-teman penggiat Cimol ini, supaya tidak terjadi seperti itu. Kita sampaikan aspirasi ini. Oh, ini loh keinginan kami. Kita berhak menyampaikan juga ini di DPR agar kita mendapat kesetaraan yang sama dengan yang lain begitu. Keluh kesannya Bunda biar supaya kita sama-sama jalan. Jangan ada gendang beliknya lancar sementara kecimolnya ini tidur. Kecimol juga berbiaya dan gendang belik juga berbiaya. Tidak corona nih lampak ke aspal doang, mereka idap lampak ke bawah jami. Si bingung si utang, betul ditagih. Terus terang aja nih, wan sandi kurang ke lampak kecimol tiang makin tutu Jakarta Surabaya lalu nyupiran tiang. Kalau kalian ada masalah tentang keributan terus dituntut apa, KLS paling di depan untuk bantu kalian. Nah, kalau masalah apa namanya joget dan lain sebagainya itu mungkin itu gimana mungkin dibenahinya ke depannya supaya tidak terlalu eksotik dan lain sebagainya begitu. Teman-teman pemilik Kecimol dengan teman-teman dari YouTuber, mari kita bersama-sama berbenah untuk ke depan untuk menjadi lebih baik. Bagaimana ada kita itu yang ditampilkan supaya menjadi baik, itu yang kita harapkan. Mantap. Ya, tidak ada harapan lain istilahnya seperti tadi bilang ada pegang barang bodoh barang. Nah. Jangan ada lagi pegang-pegang itu. Betul. Oknum-oknum ini yang merusak. Jadi kami juga sudah banyak bertindak tegas, sudah berapa yang kami tendang. Dan kami juga masih menganalisa sejauh mana mereka mau berubah. Tapi jadi permasalahannya yang kami temui, kenapa kami tidak bisa bertindak secepat kilat? Ada yang memfasilitasi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendek perkenalkan diri nggih. Anak-anak tiang selapuan adik kakak niki sampun tahu tiang kan? Sampun tahu Bunda. Niki. Tiang sependapat sekali dengan anak. Memang ya. Kita ini sama-sama seni. Kalau kita ketemu umpamanya dari satunya yang ngalu, dari kitanya yang ngiring, itu tidak boleh. Aturan pengalu itu dia selaku untuk mengantarkan kita ke rumah Ipin Jawi. Jadi jangan kita ditantang, kita dari nokol kita yang ditantang gitu. Itu tidak boleh. Kalau saya mau ngomong sombong, mau ngomong tinggi ya anak ya. Sebesar apapun sonnya Side, sebagus apapun yang namanya berhadapan dengan orang yang sudah ada nama. Bu Jamila ini sering kalah dengan suara son, tapi penonton yang lebih banyak ke Ina, karena Ina ini masih banyak penggemar. Jadi mohon maaf anakku semuanya, kalau kita ketemu nanti siapapun kita sama-sama mencari makan. Setuju sekali dengan anakku ini. Sekarang tidak ada orang pintar dan tidak ada orang bodoh. Kalau kita sudah dicari sama orang berarti kita itu pintar. Jangan merasa kita di atas, sementara di langit masih ada langit. Betul sekali. Sama satu contoh kayak Bunda ya. Dulu Bunda berpikir, aduh, di Lombok ini mungkin belum ada yang bisa ngalahkan Bunda. Dalam hati Bunda sendiri, tahu-tahu muncullah Erni. Bunda jadi diinjak-injak. Itu makanya nak, kalau kita sama-sama ketemu, ayo saling rangkum. Gimana Ina, gimana kelanjutannya. Nah itu aja anak dari Bunda. Sarannya Bunda ya nak, biar kita sama-sama baik nanti di jalan atau di kampung ini, di kampung itu ya nak ya. Keluh kesannya Bunda biar supaya kita sama-sama jalan. Jangan ada gendang beliknya lancar sementara kecimolnya ini tidur. Kecimol juga berbiaya dan gendang belik juga berbiaya. Sekarang bagaimana kita kumpul sama teman-teman supaya gendang beliknya jalan, kecimolnya jalan. Mantap. Cuman itu dari Bunda sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua seniman, saya perkenalkan diri atas nama Rama Ben niki nggih. Ajari semeton jarin tiang selapu. Mari kita perbaiki seni budaya kita. Mana yang terbaik, jangan sampai saling menyinggung atau saling disinggung begitu.
Ya terus terang aja nggih. Wan sandek kurang terlampak ke Cimol tiang makin tutu Jakarta Surabaya lalu nyupiran tiang. Sekolah apa? Sekolah apa? Usu ek curhat dulu niki. Ya, sekolah wah. Curhat. Tutu Bima lek ngangak ndek tau bahasa Bima. Tahu. Ketahuan kenen dengan Bima ngeraos lagu. Pokok sawah ngelengo-lengo niki nggih. Demikian mungkin ada yang makin dulu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prabu Sepik Kecamatan Kurak, Lombok Timur. Harapan kami nih untuk semua teman-teman, semoga untuk kedepannya kembali normal kembali nih, biar kita dapat melunasi utang-utang. Orang kita ini kan kebanyakan yang ngeredit, kita ngambil uang iqbal. Semoga untuk kedepannya kembali normal kembali. Ini kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh bahas masalah hutang. Mandala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nama saya Samsul Rijal atau Rijal Samsul. Alhamdulillah saya dari perwakilan Mandala dan juga Palapa. Ya, alhamdulillah sudah banyak generasi ya mantan-mantan anak buah saya yang udah jadi bos sekarang ya. Ya tentunya ada Genta di sini, Ramayana. Itu anak didik saya dari dulu. Tapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah sudah bisa berdiri sendiri sekarang ya. Dan malah kita kalah. Oleh corona ini ditoh lampak dari jarang. Ayo marunin basi balik. Semenjak corona ini lampak dari aspal doang marakidap lampak di bawon jami. Si bingung si utang dodolik tagih. Ya karena semenjak ada Cimol alhamdulillah ya dari keuangan atau apa terjamin. Ya setelah tidak ada ini ya lumayan susah juga kan untuk anak sekolah, biaya rumah tangga, dan mudah-mudahan pada kesempatan sore hari ini dengan kita semua berkumpul ya semua unek-unek kita ya bisa terjawab di sini. Dan juga mudah-mudahan pada kesempatan sore hari ini kelembagaan yang kita harus buat atau payung hukum dan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan terkumpulnya ya teman-teman kita untuk sore hari ini. Ya demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan yang di selatan. Sede ana juluk saya pen gawe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mewakili Nuangsa Mustika saat bermarkas Elek Kadik Segala Anyar Kecamatan Pujut, dan tentunya ada beberapa rekan-rekan di sini. Ada Kartika juga, ada Pak Bos yang lain juga di sini yang mewakili. Dan untuk lebih mempersingkat waktu, kita persilahkan untuk ke pokok pembahasan soalan harapan Pak Ades Labun. Pasti kita mau yang terbaik untuk kesenian kita. Terima kasih. Ya mungkin untuk teman-teman dari pemimpin tarik seping aja. Mungkin dari teman-teman pemimpin Cimol mungkin sudah menyampaikan keluh kesahnya. Jadi sekarang kita akan kembali ke pokok topik pembahasan. Jadi, Apa? oh itu gawe deh mah. Mahasadela. Harap perwakilan. Dek emah. Putra harap. Ada amik wanta mau jauh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang dari pimpinan Mahasadela. Nggih tiang jari niki. Tapi orang tinggawi jari niki. Mau
Nggih batur sabaru ieu wah yang tirut niki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Rapetan kakak mic dia. Rapetan kakak, rapetan. Terima kasih kepada semua rekan-rekan pemilik Kecimon. Nah, saya memperkenalkan diri dulu. Saya pemilik Kecimon LH Lumbung Harapan Batunyale. Yang saat ini datang ke sini untuk menghadiri apa yang sudah direncanakan dan insya Allah akan kita sepakati bersama. Memang kemarin pernah ada pertemuan, saya minta ada pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya terjadi. Itu sudah ada kesepakatan, kemudian sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan yang sudah ada, mohon untuk dibatasi. Apa yang ada, yang selama ini menjadi tidak enak, yang selama ini enak-enak, ya dibatasi lah yang enak-enak itu. Dibatasi dulu. Yang terlalu menonjol memang tidak enak dilihat sama sekali. Saya tidak sependapat juga itu. Tapi yang sudah terlanjur, mari kita perbaiki. Mohon maaf kepada rekan-rekan yang sudah mendahului saya, yang lebih senior daripada saya. Karena permasalahan saya ini baru mulai. LH ini baru mulai. LH ini baru mulai. Kemudian mungkin teman-teman tidak atau belum kenal seutuh sama saya. Saya sangat suka dengan Kecimon ini, sangat senang dengan Kecimon ini. Sehingga saya mengambil langkah untuk menyumbangsi pemikiran saya di dunia hiburan ini. Saya membangun Kecimon dengan harapan supaya rekan-rekan yang sebelumnya itu sama-sama kita. Tidak ada yang dibilang tadi, pilih ini lain, yang ini lain, yang ini lain. Mari sekarang dengan ada saran dari teman-teman tadi, yang senior-senior tadi, yang ada saran untuk membuat mungkin sejenis wadah, saya setuju sekali itu. Saya sangat setuju. Sehingga kita nanti terkontrol kita. Betul. Tidak seenaknya kita. Betul. Tidak seenaknya kita. Terus terang aja saya dari TNI, saya ada 2 orang di sini TNI dengan Pak Sukajo. Tapi itu saya menghargai semua rekan-rekan yang sudah berpartisipasi sebelumnya. Sebelumnya itu sudah saya hargai, sehingga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi hal-hal yang selama ini ya di luar apa namanya ya, di luar keetisan atau mungkin di luar apalah, sehingga ke depan mari kita perbaiki. Intinya Bunda sudah ketemu saya juga, ya saya di Batunyale ya. Kalaupun ada apa-apa terjadi di lapangan, mari kita selesaikan bersama-sama sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama-sama. Karena apa? Faktor keamanan adalah faktor yang paling utama dalam sebuah kegiatan. Nah, kegiatan itu juga harus ada payung hukum seperti bilang tadi Bapak pengacara. Mohon maaf. Ya mudah-mudahan nanti ada kesepakatan kita bersama teman-teman pemilik Kecimon dengan teman-teman dari YouTuber. Mari kita bersama-sama Berbenah untuk ke depan, untuk menjadi lebih baik. Bagaimana ada kita itu yang ditampilkan supaya menjadi baik. Itu Betul. yang kita harapkan. Mantap. Ya, tidak ada harapan lain istilahnya seperti tadi bilang ada pegang barang bodoh, barang Nah. pegang. Jangan ada lagi pegang-pegang itu. Betul. Jangan lagi dipegang itu. Pegangnya ada tempatnya itu pegangnya. Jangan di tempat yang Oke, saya sudah sampaikan kepada ya kemudian posisinya Melong sekarang jangan dipermasalahkan karena Melong itu satu, dia adalah kalau tidak ada saya, dia wakil saya. Dapat. Karena terus terang saja saya agak sibuk sedikit, saya bukan orang apa, jadi terus terang aja mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya tidak ada di sana, ada Melong wakil saya. Ya,
apa namanya asisten lah namanya itu. Jangan terus terang aja. Ya. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadinya Pak Melong ini adalah asisten. Saya asistennya Melong gitu ya. Oke, terima kasih Bos Pandawa, termasuk ada bosnya PH di sini, teman-temannya semuanya. Saya sering komunikasi tiap malam bagaimana menyelesaikan masalah itu, bagaimana kita berkomunikasi yang baik terhadap hal-hal yang selama ini mungkin ada melenceng sedikit. Memang wajar melenceng, tapi mari kita luruskan. Luruskan. Sehingga tercipta disiplin bermusik itu yang kuat. Karena tentara itu harus disiplin sebenarnya. Jadi mohon maaf, itu saja. Terima kasih teman-teman semuanya, teman-teman dari pemilik Kecimon. Biar tahu saya pemilik Kecimon LH. Kemudian teman-teman YouTuber yang kemarin sempat kita bahas rembuk bersama di rumah, alhamdulillah sudah ada perubahan. Sudah ada teman-teman dari KNTV, Bang Aris sudah di rumah semuanya kemarin. Ya kita sekali-kali, kapanlah sekali sebulan kita kumpul lah di mana tempat yang enak-enak. Tapi tidak enak-enak yang kita bahas. Makan-makan begitu loh. Ya, makan-makan. Oke, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, itu saja. Untuk next saya serahkan kepada pembawa acara. Ya intinya kawan-kawan identitasnya Melong ini sudah terjawab sekarang ya. Dia bukan dualisme lagi di antara Kecimol maupun YouTuber. Ya sekarang udah terjawab ya identitasnya Melong selaku asisten pribadi mungkin Melong ya, supaya teman-teman ini ya tidak gundah lah Melong ya dengan statusnya Melong selama ini, apakah mewakili Kecimol atau YouTuber. Sekarang sudah terjawab dengan hadirnya ya Bapak kita dunia. Ya terima kasih untuk ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang punya unek-unek ya, kami persilakan. Ternyata di luar ekspektasi saya, ternyata Kecimol banyak sekali di NTB ini ya, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Lalu Fajri, AJR, yang sering dipanggil AJR, Ketua KLS yang sekarang menjabat. Kebetulan kemarin dikukuhkan Komunitas YouTuber Lombok Selatan. Nah, luar biasa atas antusias kawan-kawan. Satu pesan saya, cuman kebetulan sekali kita ngumpul teman-teman Kecimol. Yang saya lihat dari teman-teman Kecimol ini, biasanya kalau bertemu, entah itu permusuhan di antara pribadinya mereka kah, entah itu apa, cuman satu yang saya pernah lihat, saya pernah kebetulan nonton, kawan-kawan saling hadap-hadapan son, luar biasa. Sesama hobi, sesama hoki, sesama seniman, sesama budayawan, kok bisa loh saling berhadapan son. Saya yakin kawan-kawan yang punya Kecimol ini mampu beli sound yang mahal-mahal, mampu beli alat yang luar biasa. Cuman enggak di sana kita harus peragakan. Lu malu lu kita. Pelaku seni kok begitu. Sesama cari makan lewat seni, sesama cari makan lewat budaya, janganlah seperti itu. Saya pernah nonton, enggak semua saya sebutkan. Dan pengen sekali, kebetulan sekarang kami dikumpulkan kawan-kawan Kecimol, luar biasa sudah ini. Thank you Mas Hardi yang sudah mengumpulkan kawan-kawan, luar biasa. Dan kami KLS, saya berjanji kami punya payung hukum dan kami tidak menyebutkan satupun Kecimol, satupun gendang belik yang ada di NTB ini, satupun tidak pernah kami sebutkan. Kalau kalian ada masalah tentang keributan terus dituntut apa, KLS paling di depan untuk membantu kalian. Mantap, tepuk tangan. Pemberdayaan, pembinaan, serta mengayomi budayawan serta seniman yang ada di jalanan ada di payung hukum kami. Kontak aja langsung. Kalau misalnya kalian diribut di apa lagi main terus dilempar, kami sudah buat payung hukum dengan pembinaan, pemberdayaan di dalam mengayomi seniman yang ada di NTB ini. Kami siap loh KLS. Cuman itu pesan saya untuk kawan-kawan Kecimol, kalau berhadapan misalnya satu panggung satu taring namanya,
janganlah saling hadap-hadapan. Saya malu ngelihat teman-teman yang lagi sok-sokan punya sound besar, terus punya alat-alat yang luar biasa. Kadang itu Kan luar kadang sesama itu cari permintaan makan di seni ini kok bisa loh. Itulah apa yang jadi permasalahan dalam pribadi saya dari kemarin saya lihat-lihat. Cuman itu Bang Ardi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kenapa terjadi miskomunikasi antara YouTuber dengan yang punya kecimol, karena memang tidak pernah ada yang memfasilitasi. Dan yang jujur, kita nggak bisa bohong, kenyataan yang terjadi di lapangan selama ini antara A dan B sering terjadi kontroversi, sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Si A berbuat seperti itu dibalas sama si B, jadi tetap akan ada konflik. Dan permasalahan konten kreator yang agak melenceng. Kami sendiri dari KYNTB sudah punya ADRT dan peraturan yang jelas terkait dengan hal itu. Tapi ada namanya oknum. Oknum-oknum ini yang merusak. Jadi kami juga sudah banyak bertindak tegas, sudah berapa yang kami tendang. Dan kami juga masih menganalisa sejauh mana mereka mau berubah. Tapi jadi permasalahannya yang kami temui, kenapa kami tidak bisa bertindak secepat kilat? Ada yang memfasilitasi mereka, terutama dari owner dari kecimol itu. Kenapa saya bisa sampaikan seperti itu? Ketika official, ada namanya official sekarang, banyak sekali nggih. Dan tidak bisa kita pungkiri siapa yang punya YouTuber paling banyak, itu yang paling laku kecimolnya sekarang. Betul, tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita pungkiri karena ada di sini simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan. Nah, karena di YouTube itu adalah pasar. Pasar bagaimana sistem kita untuk memasarkan. Jadi ini yang terjadi. Si A mengambil jalan pintas, si B juga menanggapi, sehingga tetap terjadi konflik di antara YouTuber itu sendiri, berimbasnya ke kecimol itu sendiri. Terjadilah persaingan yang tidak sehat. Yang punya modal besar bangun sound besar, yang tidak punya modal mati suri, tidak pernah jalan. Kenapa dia tidak pernah jalan? Tidak ada yang mempublikasikan kecimolnya. Ini yang terjadi di lapangan, Pak. Dan yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan teman-teman yang memang sudah kelewat batas, marilah kita kembali seperti dulu. Mantap. Saya tidak pungkiri, saya orangnya paling jahat dalam hal itu. Tapi masih punya batasan, tidak kebablasan. Saya paling dulu buat semongko jumbo, Pak. Saya yang buat. Terus otong Joni saya yang buat. Enak-enak saya yang buat. Positif itu. Tapi masalahnya ada yang ikut-ikutan, tidak tahu tujuannya, sehingga nyeleweng. Dan beberapa anggota saya sudah saya kasih teguran keras terkait dengan hal itu, karena selama ini realita teman KYLS ada di sini dan KYTB seolah-olah media mengadu domba kami, padahal kami bersahabat. Media yang mengadu domba, orang luar. Ampura, kenapa kecimol di Lombok sekarang banyak terjadi konflik? Karena banyak masuk orang luar yang tidak tahu apa itu kecimol di sini. Dan mereka itu punya modal untuk membiayai mereka. Ketika punya modal ditransferkan, sering jengahin, Pak. Itu di media. Itu yang buka aja ya. Seling jengahi, saya dikirimin ini, saya dikirimin ini. Itu yang membuat konflik ini terjadi. Dan yang ingin kami sampaikan sekarang terkait dengan permasalahan, kalau ada permasalahan itu akan terjadi, saya menyatakan silakan hubungi individu itu oleh owner kecimol itu sendiri. Yang terjadi seperti ini, Pak. Kenapa tidak pernah selesai seperti ini? Ketika kecimol A berbuat, yang negur kecimol B. Sedangkan kecimol A tetap memfasilitasi mereka. Sehingga terjadi konflik. Si kecimol A tidak terima, ditegur sama kecimol B. Dan itu yang membuat masalah tidak pernah bisa clear, karena tidak ada. Dulu ada namanya PKNTB, nggih? PKNTB di sana salut waktu masih aktif. Jadi apapun permasalahannya diselesaikan di sana.
Tapi sudah 2 tahun terakhir ini tampaknya nggak ada pergerakan dari PK. Mati suri. Sehingga terjadilah konflik baik itu di Cimol itu sendiri, di YouTubernya. Dan kami juga tidak bisa leluasa menegur YouTuber yang melenceng itu. Kenapa? Karena ke Cimolnya sendiri pemasarannya seperti itu untuk mengangkat. Misalnya si A tidak suka enak-enak katanya, tapi dia sewa dancer yang bisa dipegang, bisa dipeluk, bisa dicium. Apa bisa kita menghindar kamera di depan? Dan yang banyak dikomplain adalah isi video. Maaf yang tadi ada yang bilang cover tidak sesuai. Selama ini saya tidak pernah membuat cover tidak ada dalam video itu. Dan mungkin ada beberapa orang yang buat. Dan itu sudah saya layangkan teguran. Tidak pernah saya membuat thumbnail judul yang tidak sesuai dengan isi video. Yang membuat kita bisa seperti itu karena ada celah. Celahnya di sana disiapkan oleh Cimol itu sendiri. Kalau memang tidak ada itu, kalau memang tidak ada di isi video itu, tidak mungkin kita publikasikan, Pak. Kita juga ngerti hukum, Pak. Jadi sekarang saya ingin untuk pimpinan Kecimol, marilah bersatu. Marilah kita bersatu. Bersatu dalam hal seperti ini. Ketika si A, Kecimol A membiarkan seperti itu, silakan hubungi ownernya. Tidak mungkin YouTuber itu akan melenceng kalau owner dari Kecimol itu sudah tidak mengizinkan. Kalau dia memang masih, silakan yang punya Kecimol usir. Kalau 1, 2, 3 kali teguran tidak diindahkan, usir, jangan kasih ngerekod. Banteng itu kameranya. Setuju. Atau juga kita tidak akan enak ketika ketika Kecimol itu tampil, kita datang nyelonong tanpa pernah kenal. Tidak enak, Pak. Rata-rata teman-teman ini punya Kecimol sendiri-sendiri. Tidak semerta-merta mereka mau ke syuting ke A, mau syuting ke B. Tidak, jarang itu, Pak. Rata-rata punya pegangan sendiri. Ketika tidak ditegur sama dancernya, sama yang punya Kecimol, inilah yang terjadi. Ada pembiaran. Dan ketika ditegur sama si B, terjadi konflik di sana. Jadi harapan saya sebagai penutupnya, harapan saya, marilah owner-owner dari Kecimol ini bersatu. Mana yang memang tidak dianggap, dan kasih jelas batasan mana yang boleh dan mana yang tidak. Jadi kami sebagai kreator bisa untuk menyaring, mengontrol mana yang akan kami tayangkan dan mana yang kami tidak tayangkan. Kalau dulu jelas itu, Pak. Ketika PK masih aktif, tawuran tidak boleh, keributan tidak boleh. Kami matikan kamera. Kalau ada keributan, kami matikan kamera. Kalau ada anak kecil yang dancer di depan, kami pindahkan kamera. Apalagi kalau ada yang sampai pegang-pegang, kita diwanti-wanti, jangan tayangkan. Tidak kami tayangkan. Tapi yang terjadi persaingan sekarang. Persaingan untuk mengangkat nama Kecimol itu sendiri. Karena sehingga sekarang yang jalan hanya beberapa. Dan yang didukung sama banyak YouTuber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentu menjadi harapan kita ke depan sebagai teman-teman penggiat seni. Bagaimana caranya kita untuk setara lah, atau punya legal standing yang jelas. Artinya dengan harapan kami di lembaga ingin melihat bahwa teman-teman Kecimol itu punya satu wadah begitu. Di mana wadah itu akan berkumpul di satu titik begitu. Artinya wadah ini akan menentukan nanti hitam putihnya sebuah Kecimol itu seperti apa. Dan di situ kita akan bedah semua persoalan-persoalan itu. Artinya ketika nanti benar kata tadi kayak situ, ketika ada yang bermasalah tentang baik itu menurut aturan, menurut undang-undang, siap ada yang membela begitu. Di sini juga saya perkenalkan ada lawyer saya, Pak Rahman Hakim namanya, SH. Beliau punya kantor langsung di Sengkol, dan salah satu pengacara muda saya, Abu Said SH MH namanya. Beliau ini adalah lembaga advokasi, artinya memang yang bergerak di bidang
tentang hukum. Beliau salah satu dari pengacaranya Lalat Hitam begitu. Nah, artinya kami cukup terhormat begitu ketika kami diundang oleh penggiat seni ataupun teman-teman Kecimol itu hadir di tengah-tengah mereka dalam rangka memberikan support begitu. Artinya Tiang sendiri artinya sangat menggemari musik begitu, termasuk Kecimol ini. Cuma bagaimana kita menjaga budaya ini agar lestari begitu kan? Betul. Artinya dalam konteks untuk menjaga ini kan tidak mudah begitu Bunda Ampura, karena berbagai macam di situ yang terjadi persoalan, baik itu secara internal yang seperti disampaikan kayak tadi itu memang ada benarnya juga. Makanya kita mau saya merekomendasikan atau memberikan apa ya, satu kesempatan lah kira-kira seperti itu. Kita buatkan satu wadah begitu. Apa kayak namanya perkumpulan itu? Boleh dikatakan Forum Kecimol Lombok Tengah mungkin, atau NTB mungkin. NTB menyeluruh. Ya, atau Paguyuban Kecimol se-NTB ya. Itu pelungkum sami yang kira-kira yang bisa memberikan nama begitu supaya itu naik menjadi sebuah badan hukum atau legal standing yang jelas kan begitu. Artinya ketika punya payung hukum teman-teman di penggiat seni ini, tentunya tingkat kepercayaan kita lebih tinggi lagi begitu kan. Artinya ketika contoh Ampura, misalnya di satu Kecimol ini kita punya paguyuban, katakanlah apa namanya nanti kan, ketika ada youtuber yang nakal lah Ampura, bukan apa kita bilang nakal lah begitu, ketika dia tidak berizin menayangkan kita sebagai kontennya mereka, kita bisa somasi mereka. Betul. Artinya tanpa seizin kita begitu menayangkan itu, ada undang-undangnya loh. Kita boleh berhak dan menuntut. Artinya dengan undang-undang ITE segala macam kan begitu. Nah, ini harapan saya di teman-teman lembaga. Artinya supaya ini menjadi sebuah wadah tempat bersilaturahmi atau berkumpul lah sama-sama. Apapun keluh kesahnya yang terjadi di lapangan atau apa yang terjadi, boleh disuarakan di satu perkumpulan ini begitu. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, mungkin itu saja. Terutama penggiat YouTuber juga. Kita tidak bisa menyalahkan 100% juga teman-teman YouTuber juga. Iya. Terutama kalau tidak ada kolaborasi atau kerjasama yang baik antara pemilik Kecimol dengan YouTuber, maka ini akan gagal. Kita tidak akan sepahaman gitu. Teman-teman yang penggiat Kecimol juga atau yang punya pimpinan Kecimol ini juga diatur seperti kata tadi Mas Abi tadi, ada barang-barang ngepik Ampura nih kan. Tentunya kan Kecimol ini punya pimpinan begitu. Dendek dancer atau terlalu erotis kan begitu, yang mereka tampilkan juga terlalu erotis begitu. Artinya apa ya? Contoh Kecimol ini kan seperti teman-teman YouTuber ini cari juga kesempatan. Namanya teman-teman YouTuber ini cari konten Ampura kan. Artinya tidak ubah seperti wartawan lah begitu. Ketika tontonan ini menarik, artinya dia mau menarik followers begitu, atau tapi yang rugi kan banyak. Bukan sendiri, artinya seperti kata beliau tadi itu tidak kita sendiri yang rugi. Artinya ketika piring ini sudah pecahkan semua, jadinya tidak bisa makan di situ. Ada Kecimol, ada Epen Gawe, ada YouTuber. Ketika tidak bisa mentas, apa yang tanggungan? Ya, apa yang mau disuguhkan menjadi konten kan begitu? Ya. Makanya tugas kita sama-sama dalam menjaga bagaimana melestarikan Kecimol ini. Artinya biar tetap lestari lah begitu. Nah, itu tugas kita sama-sama. Insya Allah kalau kita kompak, kita akan bergerak nanti ke DPR untuk menyuarakan ini. Kita sama-sama. Lagi yang penting intinya kompak. Artinya kita menyuarakan ini di DPR. Artinya agar dibuatkan regulasinya jelas begitu. Artinya ndek sak tombah-ombah nih ke Bunda. Tamat Jok Lombok Timur tombah, tamat Jok Lombok Tengah tombah, kan begitu. Artinya miris juga dengan teman-teman penggiat Kecimol ini. Supaya tidak terjadi seperti itu, kita sampaikan aspirasi ini. Oh, ini loh keinginan kami. Kita berhak menyampaikan juga ini di DPR. Agar kita mendapat kesetaraan yang sama dengan yang lain begitu. Supaya kita diakui, agar kita dapat diakui oleh khususnya penggiat seni yang ada di Lombok ini. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Silahkan teman-teman yang lain. Nanti kita fasilitasi semua ya. Mungkin itu saja.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang disampaikan oleh lawyer kami, harapan kami, silakan. Lawyer termuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul untuk berdiskusi terkait masalah kecimol. Ya, memang langsung saja saya menyampaikan sedikit, mungkin nanti masalah regulasi terkait kecimol ini memang sudah ada ya peraturan, dari provinsi langsung, Perda provinsi yang mengatur istilahnya larangan, dan di desa-desa sudah mulai diterapkan membuat perdes gitu. Yang istilahnya yang saya tahu di sebagian desa dekat desa saya di Pringin, yang saya tahu kalau ada kecimol yang masuk di sana ada istilahnya sanksi uang kan supaya bisa masuk, sanksi administrasi. Padahal istilahnya kita dalam hal ini sama-sama lagi mencari hidup gitu kan, sama-sama mencari makan dan lain sebagainya, sehingga sangat elok misalkan seperti yang ditawarkan oleh Pak Sekjen LH tadi, untuk supaya teman-teman yang bernaung di komunitas kecimol atau apa mungkin namanya ke depan, mungkin dibuatkan legal standing. Istilahnya legal standing itu adalah sebuah payung hukum yang dapat istilahnya tempat bernaung teman-teman kecimol, entah itu paguyuban, entah itu komunitas dan lain sebagainya. Itu bisa saja seperti itu, supaya jelas loh apa arah dan tujuan dari kecimol ini begitu. Paling tidak kita kedepannya perlu membenahi juga begitu, tidak kita terlalu terlalu vulgar dalam hal kegiatan atau dancer yang eksotik dan lain sebagainya. Itu mungkin dari payung hukum tadi itu, kita teman-teman kecimol ini bisa mempunyai tujuan dan arah untuk lebih menonjolkan budaya lokal. Budaya lokal inilah yang dapat kita jual dalam hal kecimol itu sendiri. Janganlah kita mulai terpengaruhi oleh budaya-budaya barat dan lain sebagainya. Mana identitas diri kita itu yang lebih kita tonjolkan. Karena di sana nanti ada masalah hak dan kewajiban di sana, antara hak teman-teman kecimol dan kewajiban teman-teman kecimol ke masyarakat. Entah itu dalam hal masyarakat itu nyaman atau tidak begitu. Karena kita hidup di dunia ini untuk saling istilahnya melengkapi, untuk saling menguntungkan. Dalam arti menguntungkan di sini teman-teman yang mempunyai kecimol dan lain sebagainya itu mendapatkan duit kan, apabila ditanggap dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah. Nah, paling penting ini adalah legal standing, dasar atau tempat bernaungnya, itu yang saya kira paling penting untuk teman-teman kecimol perlu buat lah. Dalam hal apabila seperti isu-isu yang tadi ada permasalahan, dan permasalahan tersebut itu bersinkronan atau dengan hukum. Nah, perlu nanti kan yang dari komunitas itu menunjuk salah satu, dalam arti siapa yang sebagai pembelanya di sana, sehingga hak dan kewajiban teman-teman juga terjaga, tidak sampai diambil atau istilahnya dinikmati oleh orang lain. Nah, misalkan seperti yang isu yang tadi, seperti YouTuber yang mengklaim yang membuat konten-konten tersebut kan. Nah, itu kan bisa saja nanti setelah ada payung hukum teman bisa saling membela. Dan misalkan ada permasalahan-permasalahan internal lain dengan teman-teman yang seperti genam beli dan sebagainya, mungkin ada hal-hal yang ada permasalahan dan lain sebagainya, itu bisa nanti untuk saling bagaimana membela teman-teman di
bawah naungan paguyuban atau Kecimol ini begitu. Nah, hal tersebutlah sangat perlu mungkin karena mengingat kita di Indonesia khususnya di Lombok ini adalah negara hukum. Hukum adalah sebuah aturan yang perlu kita istilahnya patuhi, taati begitu. Karena ada hukum itu, marilah kita juga dalam hal apalagi teman-teman Kecimol ini kan sangat banyak begitu, tidak 10-20 orang grup Kecimol yang ada di Nusa Tenggara Barat khususnya di Lombok, sehingga sangat perlu kita juga membentengi diri dengan hukum. Dan apabila terjadi perbuatan hukum, hukum juga yang akan istilahnya melarailah perbuatan itu, betul atau tidak. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, kita dalam hal Kecimol ini saya anggap klasik modern begitu. Kenapa saya bilang Kecimol ini adalah budaya klasik modern? Karena ada perpaduan di sana antara konten-konten atau budaya-budaya yang klasik zaman dulu, adat budaya kita dengan yang modern sekarang begitu, seperti mungkin dari alat musik kan. Nah, kalau masalah joget dan lain sebagainya itu mungkin itu gimana mungkin dibenahinya ke depan kan supaya tidak terlalu eksotik dan lain sebagainya begitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya dari Lembaga Bantuan Hukum Mandalika, mandat menggali keadilan, mengucapkan banyak terima kasih atas undangan teman-teman komunitas Kecimol di Lombok ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu komitmen kita bersama, kenapa tidak bisa kita tonjolkan, tampilkan bahwa ini adalah seni. Contoh yang saya lihat di YouTube itu ada, saya sepakat dengan Bung Peles tadi bahwa tanpa joget yang harus wow gitu, nilai dengan buaya. Contoh salah satu yang saya senang di YouTube itu irama ya. Nah, itu banyak yang saya lihat viewernya atau followernya banyak. Mereka tidak menampilkan barang yang eksotis, mereka tidak menampilkan barang-barang yang vulgar gitu. Tapi kok banyak yang melihat mereka, atau banyak yang menonton mereka. Kenapa kita tidak bisa berkaca dari ini, maksud saya? Tidak harus, memang ya saya tidak salahkan juga ampura teman-teman YouTuber. YouTuber ini kan cari makan juga lewat situ maksudnya. Tapi paling tidak ada etika bahwa ini adalah yang harus kita pahami bersama adalah ini adalah budaya kita sebenarnya, Kecimol. Tapi karena di sini masuk modernisasi mungkin, artinya sebuah kolaborasi yang kita sama-sama pahami bahwa di sini ada masuk unsur modern juga. Nah, makanya tugas kita adalah sama-sama menjaga ini. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita akan perjuangkan, dari lembaga juga akan memperjuangkan bahwa ini loh, biar kita dapat pengakuan yang setara bahwa Kecimol juga bisa seperti mereka. Tentunya harapan saya di lembaga adalah bareng-bareng kalau itu. Tidak bisa saya sendiri. Dengan harapan semua kompak yang ada di NTB ini menyuarakan bahwa ini adalah priuk nasi kami. Kami juga ingin setara dengan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita diskusi yang lebih panjang mungkin di kesempatan yang lain. Kali ya. Legar dagang langsung isi. Artinya tidak boleh dikecewakan.